Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, ketemu lagi sama Kak Santi hari ini. Puji Tuhan kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Kakak percaya semuanya bersemangat. Sekalipun ibadahnya di rumah pasti kita semuanya bersemangat. Karena Tuhan Yesus udah baik dalam hidup kita, amin. Adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Semuanya sebelum kita dengar firman Tuhan yuk kita berdoa dulu. Sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu tetap Tuhan berkati, Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap beri kesehatan dan kekuatan. Terima kasih buat semuanya, buat papa mama yang Tuhan tetap tolong. Kami bersyukur karena semua itu adalah kebaikan daripada Tuhan. Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau jadi anak yang baik, kami mau dengar firman Tuhan supaya kami boleh berubah oleh firman Tuhan, supaya kami boleh berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tolong kami, Roh Kudus tolong kami dengar firman Tuhan, kami mau duduk diam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kakak kasih judul firman Tuhan gini loh. Anak Tuhan Yesus pasti mau berubah. Apa adik-adik? Anak Tuhan Yesus pasti mau berubah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau yang namanya berubah itu ada dua loh. Berubah dari yang baik jadi nggak baik, itu juga berubah. Ada lagi berubah dari yang nggak baik jadi baik, itu juga berubah. Nah, adik-adik kalau kakak mau tanya, adik-adik mau berubah dari yang mana? Dari yang baik ke nggak baik, atau dari nggak baik ke yang baik? Semua pasti pilih, Kak aku mau berubah dari sifat-sifatku yang nggak baik jadi baik. Karena orang baik, anak-anak dengan sifat baik pasti banyak yang senang. Mama papa pasti senang, guru-guru pasti senang, apalagi Tuhan Yesus pasti senang. Adik-adik untuk berubah itu gak mudah ya ternyata. Tahu gak? Sebelum jadi keripik singkong itu kan harus diolah dulu nih. Diambil, dicabut dulu dari dalam tanah, dibersihin, dicuci, dipotong-potong, terus digoreng. Nah, kehidupan kita sering kali loh kayak gitu, untuk berubah apalagi kalau ikut Tuhan jadi yang gak baik ke yang baik, itu gak mudah. Kadang kita harus menangis, kadang kita harus merasa sedih, kadang yang gak kita lakuin pun dibilang kita kerjakan, kita dituduh. Tapi apakah kita tetap nggak mau berubah? Enggak. Kita harus mau berubah karena anak Tuhan, jadi anak Tuhan pasti hidupnya berubah. Berubah dari yang nggak baik ke yang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba buka Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, kakak baca firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita mau berubah, kalau kita lagi dalam proses perubahan, kita nggak cuma jadi anak yang baik, kita nggak cuma jadi orang baik, tapi kita jadi orang yang sifatnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang baik tapi nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, baiknya kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Emangnya apa sih yang baik Kak yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Firman Tuhan bilang jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini jahat loh adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dunia ini jahat, tapi kita harus berani ketika kita percaya sama Tuhan, udah sekolah minggu, ikut belajar firman Tuhan dari sekolah minggu, dari guru-guru sekolah minggu, kita harus berubah. Berubah yang gimana sih Kak maksudnya? Adik-adik kakak kasih dua contoh ya. Yang pertama adalah berubah dari yang gak baik jadi yang baik. Contohnya itu Paulus ya, contohnya Paulus. Tapi kakak mau kasih ilustrasi. Adik-adik tahu kupu-kupu ya, kupu-kupu cantik ya, kupu-kupu itu cantik, kupu-kupu itu disukai banyak orang.
Kupu-kupu kalau berterbangan atau dia hinggap di satu bunga, kita pasti mencoba untuk mengambilnya, menangkapnya. Karena apa? Banyak orang suka kupu-kupu, warnanya cantik. Udah begitu, kupu-kupu juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia itu membantu penyerbukan loh. Jadi bunga-bunga itu tuh bisa jadi banyak, bisa jadi indah itu karena dibantu oleh kupu-kupu. Setiap kali dia hinggap di satu bunga, dia itu menggerakkan bunga sampai serbuk sarinya itu bisa jatuh ke putiknya. Jadi kupu-kupu ini bermanfaat, tapi sebelum jadi kupu-kupu ternyata hewan satu ini gak bermanfaat loh adik-adik. Malah ya kalau emak-emak zaman sekarang malah membenci ulat. Kupu-kupu itu dimulai dari telur. Telurnya yang banyak itu, yang berserakan itu bisa mengotori rumah. Ya, bisa mengotori satu tempat. Terus ketika menetas dia jadi ulat. Adik-adik, banyak orang yang benci ulat. Apalagi untuk orang yang suka tanaman ya. Ulat itu kerjaannya makanin daun-daunan. Makanannya emang daun-daunan. Masalahnya adik-adik, kalau ulat itu makan daunnya enggak satu-satu, enggak dihabisin satu hari ini, enggak. Habis dia makanin jadi bolong-bolong itu daun dia pindah. Habis dia makan enggak dihabisin dia pindah. Banyak nih ibu-ibu yang suka tanaman, ya coba lihat mamanya suka enggak tanaman. Kalau udah musim ulat pasti jengkel, karena apa? Merusak tanaman. Merusak tanaman. Tetapi ulat, ya adik-adik, ulat dalam prosesnya pertumbuhan dia akan jadi kepompong. Nah adik-adik, ulat gak bisa melawan jadi kepompong. Ketika ulat jadi kepompong dia gak bisa kemana-mana. Mau hujan, mau badai, mau petir, mau siang, mau malam, ulat yang sudah jadi kepompong harus tetap diam di dalam. Itu prosesnya. Kalau sudah berhasil, kalau ulatnya kepompongnya bertahan, akan keluar yang namanya hewan kupu-kupu. Jadi dari yang gak berguna, jadi yang berguna. Dari orang membencinya, jadi orang menyenanginya. Ada taman kupu-kupu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Banyak orang rela mengeluarkan uang biar lihat kupu-kupu loh. Itu proses dari yang gak baik jadi baik. Ikut Tuhan Yesus harus mau berubah. Yang pastinya dari yang tidak baik jadi baik. Ada satu hewan lagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tahu ular? Ya, ular. Ular itu dari telur. Ketika dia menetas keluarlah ular. Adik-adik yang dikasihi Tuhan itu berproses. Banyak orang takut sama ular, walaupun hari-hari ini banyak orang pelihara ular. Tapi tetap harus jaga-jaga loh adik-adik yang dikasihi Tuhan. Enggak sembarangan orang pegang peluk-peluk ular, enggak. Karena kita tahu ular itu buas, bisa melilit kita. Kalau ular berbisa kita takut, kita bisa dipatuknya, bisa menyebabkan kematian. Tapi tahu enggak adik-adik satu fakta, ular itu bisa tambah muda loh. Ya, ular itu bisa berubah. Ketika dia sudah semakin tua, dia akan mengelupas kulitnya. Ya, dia akan mengelupas kulitnya, proses. Dia lepas kulitnya, dia jadi muda. Tapi satu yang pasti adik-adik, ular yang udah lepaskan semua kulitnya, tetaplah ular. Tetaplah binatang yang kita takut, tetaplah binatang yang buas, tetaplah binatang yang kita harus hati-hati kalau di dekatnya. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih berubah dari yang tidak baik jadi baik, atau mau berubah kayak ular? Memang dia berubah, tetapi ketika dia lepaskan semua kulitnya dia tetap ular. Jangan kalau kita udah ikut Tuhan, udah dengar firman Tuhan, sifat lama kita tetap sama. Itu sama kayak ular. Kita dilihat orang rajin doa, rajin ibadah, diajak mama papa biar dapat kolekte dan uang jajan. Tapi enggak berubah, itu sama kayak ular. Tapi marilah kita belajar seperti kupu-kupu. Apa yang lama yang jelek, apa yang lama yang gak baik, yang gak disukai mama papa, yang gak disukai sama Tuhan, mari kita belajar. Kita harus berdiam diri, kadang kita harus diam. Ya, kadang kita harus rela diproses, kadang kita harus rela dikatain ini itu, tapi kita tetap diam seperti kepompong. Kalau kita bertahan, kita berhasil di dalam Tuhan. Jadi pribadi yang disenangi, jadi pribadi yang disayangi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Setelah kenal Tuhan Yesus, kita harus berani berubah jadi anak yang baik.
Setelah kenal firman Tuhan, kita harus ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita harus punya kasih. Firman Tuhan bilang kita harus saling mengasihi, jangan membenci satu sama lain. Kita harus menghormati orang tua kita. Itu yang kita harus kerjakan. Jadi coba lihat hidup adik-adik. Coba lihat, aku udah nurut gak ya? Kalau sudah nurut artinya kita sudah mau berubah. Karena kita sudah kenal Tuhan ya. Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Lihat hidup kita ya. Coba apakah kita udah jadi orang yang disenengin sama mama papa, sama kakak abang, sama adik, sama teman-teman semuanya? Kalau sudah berarti kita sudah mau berubah karena kenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ayat kita hari ini adalah Roma 12 ayat yang kedua. Tidak serupa dengan dunia tetapi kita mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan cuma jadi orang baik, tapi kita mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Puji Tuhan, ini yang jadi kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Biar kita belajar ya, jadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar supaya kami tidak ikut-ikut dunia. Dunia penuh dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang gelap. Tapi kami rindu jadi anak-anak terang Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kami rindu disenangi Tuhan dan manusia. Maka daripada itu kami mau berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma melakukan apa yang baik, tetapi mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Dan sesuai dengan kesempurnaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami kerjakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami sudah selesai dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.